Di sebuah kampung sunyi bernama Dukuh Madang, udara malam selalu berbau belerang dan doa tak pernah benar-benar tenang. Di balik rumah tua di tepi rawa, seorang wanita renta bernama Ibu Sumarni menyimpan rahasia kelam, perjanjian lama dengan sesuatu yang bukan manusia. Sebelum ajal menjemput, ia meninggalkan wasiat aneh. Jangan kuburkan jasadku, bakarlah. Tak ada yang tahu bahwa api yang menyala malam itu bukan sekadar pembakaran, tapi pintu bagi iblis untuk menagih janjinya. Kampung Dukuh Madang tidak pernah benar-benar gelap, tapi malam di sana terasa seperti hidup. Kabut tipis selalu turun dari arah Sungai Liris, mengalir di antara rumah-rumah kayu dan pepohonan pisang yang diam tanpa angin. Orang-orang bilang, kabut itu bukan uap air biasa, tapi sisa napas dari sesuatu yang dulu pernah dikurung di bawah tanah kampung itu. Di ujung kampung, berdiri rumah tua milik Ibu Sumarni, seorang perempuan yang sudah jarang keluar rumah sejak bertahun-tahun lalu. Dinding rumahnya menghitam, penuh jelaga dan bau dupa. Tak ada yang tahu pasti apa yang dikerjakannya setiap malam, tapi dari balik celah jendela kadang tampak cahaya merah kecil menari-nari seperti lilin yang terbakar di air malam itu. Siti, cucunya, baru tiba dari kota. Ia datang karena kabar yang dikirim Lilis, tetangga terdekat, bahwa kondisi Ibu Sumarni semakin lemah. Begitu kakinya menginjak tanah halaman, udara terasa berat, sunyi. Hanya suara jangkrik, tapi terdengar seperti dari jauh sekali. "Sid, kau datang juga?" Suara serak memanggil dari dalam Ibu Sumarni. Terbaring di tikar pandan, tubuhnya kurus, tapi matanya masih tajam, seperti sedang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di sekelilingnya ada mangkuk tembaga, dupa yang masih menyala, dan beberapa tulisan tangan dengan aksara kuno di atas kain putih. Siti duduk di sisi ranjang, menatap wajah neneknya. "Mak, kenapa rumahnya bau begini? Apa Mak masih pakai dupa-dupa itu?" Sumarni tersenyum samar. "Biar tenang, Nak. Biar tak ada yang datang malam-malam." "Yang datang?" Siti mengernyit. "Siapa, Mak?" Sumarni tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit yang gelap, lalu berbisik pelan, seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Siti menggigil. Udara di ruangan itu mendadak dingin, seperti ada yang menghembuskan napas dari belakang lehernya. Di luar rumah, Pak Karim, kepala dusun, berdiri bersama Ustadz Harun. Mereka sengaja datang untuk menengok keadaan Sumarni, tapi tak berani masuk tanpa izin. "Kau tahu sendiri, Harun," kata Pak Karim pelan. "Sejak dulu keluarga Sumarni ini aneh, tapi aneh yang tak bisa dijelaskan." Ustadz Harun menatap rumah itu. "Dulu waktu aku kecil, ayahku bilang ada perjanjian lama antara keluarga mereka dengan sesuatu di bawah beringin tua. Tapi itu cuma cerita, kan?" Pak Karim menarik napas panjang. "Entah, tapi kampung ini memang tak pernah tenang kalau dia sakit. Lihat, anjing tak berani menggonggong malam ini." Mereka berpaling ketika terdengar suara kayu berderit dari dalam rumah. Siti keluar sebentar untuk mengambil air. Wajahnya pucat, matanya seperti kehilangan warna. "Pak, Mak ngomong hal aneh," katanya dengan suara gemetar. Dia bilang, "Nanti kalau dia mati, jangan dikubur jasadnya." Kedua lelaki itu menatap Siti, tercengang. "Jangan dikubur?" tanya Ustadz Harun. "Maksudmu?" Siti menelan ludah. Dia bilang, "Bakar saja jasadku, jangan kubur aku. Kalau dikubur, kampung ini takkan aman lagi." Mereka saling berpandangan. Dalam sekejap, suasana menjadi beku. Hanya suara angin yang berdesir pelan melewati daun-daun pisang. Ustadz Harun merapatkan sarungnya, wajahnya tegang. "Itu bukan permintaan orang yang sakit biasa," katanya datar. "Itu wasiat dari seseorang yang tahu sesuatu."
Malam semakin larut. Siti menutup pintu rapat-rapat, tapi dari luar jendela, ia masih mendengar suara bisikan neneknya. Pelan, tapi jelas, seolah berbicara pada seseorang yang berdiri di luar rumah. Sudah, jangan tunggu lagi. Aku sudah siap, asal jangan pada mereka, jangan pada anak cucuku. Dan malam itu, bulan tertutup awan, tapi cahaya merah dari rumah Sumarni menyala lama. Terlalu lama untuk ukuran dupa. Dari kejauhan, Lilis yang menatap dari balik tirai rumahnya bersumpah melihat bayangan tinggi, kurus, berdiri di atas atap rumah itu, diam menatap ke arah Siti di dalam. Hujan rintik turun pagi itu menyelimuti kampung Dukuh Madang dengan hawa lembab dan bau tanah yang pekat. Kabut menempel di dinding bambu rumah-rumah penduduk dari arah rumah Ibu Sumarni. Asap tipis mengepul, bukan dari dapur, melainkan dari dupa yang tak pernah padam sejak malam sebelumnya. Siti duduk di samping neneknya yang terbaring lemah. Nafas Ibu Sumarni berat dan bergetar. Di meja kecil dekat kepalanya ada mangkuk berisi air bunga, seikat daun sirih kering, dan lilin merah setengah terbakar. "Mak, ini airnya sudah dingin, mau saya ganti?" tanya Siti pelan. Ibu Sumarni membuka matanya yang sayu, lalu menggenggam tangan cucunya erat-erat. "Dengarkan baik-baik Siti, kalau nanti aku mati, jangan kubur jasadku, kau dengar?" Siti terdiam, menatap wajah neneknya yang pucat. "Jangan kubur?" Sumarni menatap tajam, matanya seperti berisi api kecil. "Bakar aku, biar jadi abu. Kalau dikubur, mereka akan datang. Mereka akan ambil darahmu." Siti tercekat. "Mak, siapa yang dimaksud mereka itu?" Namun, Ibu Sumarni hanya memejamkan mata. Air matanya menetes dari luar. Suara Lilis memanggil, "Sit, ada yang mau jumpa." Siti keluar, mendapati Pak Karim dan Ustadz Harun berdiri di beranda. Wajah mereka cemas. "Bagaimana keadaan ibumu itu, Siti?" tanya Pak Karim. "Masih lemah, Pak, tapi..." Beliau bilang hal aneh. Ustadz Harun melangkah maju. "Aneh bagaimana?" Siti menunduk. Beliau minta kalau meninggal, jangan dikubur, disuruh dibakar. Kedua lelaki itu saling berpandangan. Ustadz Harun langsung menghela napas keras. "Astagfirullah, itu perbuatan yang dilarang agama. Tak boleh membakar mayat manusia." Pak Karim menahan bahunya. "Tapi Harun, ini Ibu Sumarni. Kalau kita melawan wasiatnya, siapa tahu." Ustadz Harun memotong tajam. "Justru karena dia, kampung ini tak pernah tenang. Sejak dulu ada bisik-bisik tentang perjanjian hitam di keluarga mereka. Kalau kau turuti keinginannya, kita sama saja membuka pintu untuk setan." Siti terdiam. Dalam benaknya, suara neneknya masih bergema. Mereka akan datang. Malam itu, ia tak bisa tidur. Hujan deras turun mengguyur genteng. Dari luar jendela, terlihat kilat memantul di genangan air rawa. Sekilas, Siti melihat sesuatu, bayangan hitam berdiri di tepi rawa, setinggi 2 kali manusia. Saat kilat menyambar lagi, bayangan itu menghilang. Ia menutup jendela cepat-cepat, jantungnya berdetak keras. Saat berbalik, Ibu Sumarni sudah duduk di ranjang, matanya terbuka lebar. "Ma." Sumarni menatapnya tanpa berkedip. "Kau lihat kan?" Siti gemetar. "Apa itu, Ma?" "Itu penagih janji," jawab Sumarni lirih. "Dia sudah menunggu dari dulu." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Pintu belakang rumah terbuka sendiri, terhempas angin kuat. Dupa yang menyala padam seketika udara menjadi dingin dan berat. Siti berlari menutup pintu, tapi saat tangannya menyentuh gagang kayu, kulitnya terasa panas seperti terbakar. Ia menjerit pelan dan menjatuhkan diri ke lantai. Saat menoleh, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dapur. Tinggi, tanpa wajah, hanya 2 titik merah menyala di tempat matanya. Seharusnya berada Ibu Sumarni, mengangkat tangannya lemah.
berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara itu berat dan menggema, seolah berasal dari bawah tanah. Dinding rumah bergetar, dan bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan jejak air di lantai. Setelah itu, suasana kembali sunyi. Siti menangis, sementara Sumarni terbaring lagi dengan napas tersengal. "Sudah dekat waktuku," bisiknya. "Besok panggil kepala dusun. Aku mau sampaikan wasiat terakhir sebelum roh itu menjemputku." Pagi berikutnya, warga berkumpul di balai dusun. Kabar tentang wasiat aneh menyebar cepat. Sebagian warga menolak, sebagian takut. "Kalau dia benar-benar pengikut iblis," kata Mak Jamhari, "mungkin dia tahu apa yang terjadi kalau dikubur. Siapa tahu membakarnya malah menutup jalan makhluk itu." Ustadz Harun mengetuk meja keras-keras. "Kita manusia, bukan penyembah arwah. Tapi kalau wasiat itu benar menyangkut keselamatan kampung, kita harus tahu dulu alasannya." Sementara itu, di rumahnya, Ibu Sumarni tersenyum samar. Ia menatap langit-langit yang mulai retak. "Sudah waktunya," bisiknya pelan, "biar api membersihkan semuanya." Dan di luar rumah, dari balik kabut rawa, sepasang mata merah kembali menyala, menunggu saat kematian tiba. Sudah 3 hari berlalu sejak Ibu Sumarni mengucapkan wasiat anehnya. Sejak itu, kampung Dukuh Madang tak pernah benar-benar tenang. Malam selalu diiringi angin berat yang membuat atap berderit, dan kabut tak pernah pergi. Bahkan di siang hari, anak-anak tak lagi bermain di jalan. Para ibu menutup pintu lebih awal. Di warung kopi Mak Jamhari, bisikan-bisikan menyebar seperti racun. Katanya waktu malam kemarin ada suara tangis dari rawa. Ada pula yang lihat bayangan jalan di depan rumah Sumarni, tinggi, besar. Mak Jamhari sendiri meneguk kopi dengan tangan gemetar. "Aku lihat sendiri, waktu subuh, ada sesuatu jalan di pinggir sungai. Tapi waktu kuteriak, dia lenyap, hanya tersisa bau daging terbakar." Di balai dusun, Pak Karim memimpin pertemuan. Warga memenuhi ruangan dengan wajah tegang. "Kita tak bisa diam saja," katanya. "Ibu Sumarni sakit parah. Kalau benar wasiatnya seperti itu, kita harus putuskan, dikubur atau dibakar." "Dikubur saja seperti manusia lain," kata Ustadz Harun tegas. "Membakar mayat adalah dosa besar." Lilis bersuara lirih. "Tapi kalau wasiatnya benar untuk keselamatan kampung, Ustadz. Dulu nenekku bilang, kakek Sumarni pernah selamatkan desa ini dari wabah. Katanya ada perjanjian." Ustadz Harun menatap tajam. "Perjanjian dengan siapa? Tuhan atau setan?" Hening. Tak ada yang berani menjawab. Akhirnya Pak Karim menghela napas. "Kita lihat saja dulu." Siti yang paling tahu keadaan neneknya. Malamnya, Siti duduk di samping Ibu Sumarni. Lampu minyak berkelip, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti hidup mak. Bisiknya, warga kampung heboh soal wasiat itu. Mereka takut. Sumarni membuka mata perlahan. Takut karena mereka tak tahu. Tahu apa? Bahwa darah keluarga kita pernah dibeli. Siti menggigil. "Dibeli? Maksud mak?" Sumarni menatap langit-langit. "Dulu, waktu aku muda, kampung ini kena penyakit. Mayat bergelimpangan. Aku pergi ke beringin tua, memohon keselamatan. Malam itu, ada yang datang. Ia tawarkan kesembuhan untuk seluruh kampung. Tapi dengan harga, setiap generasi keluarga ini harus menjadi pintunya. Aku setuju, demi orang-orang yang kucintai. Tapi janji itu harus putus. Itu sebabnya aku minta dibakar." Siti menutup mulut, air mata menetes. "Mak." Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu belakang. "Tok, tok, tok." Suaranya lambat tapi berat. Siti berdiri, tapi Ibu Sumarni mencengkeram pergelangannya. "Jangan buka, itu dia." Namun pintu itu bergoyang sendiri. Dari sela kayu, angin dingin merembes masuk, membawa bau anyir
seperti darah lama, lampu minyak meredup. Lalu dari luar terdengar suara serak. "Sudah waktunya bayar janji." Siti menjerit. Ia memeluk neneknya. Ibu Sumarni berdoa, tapi suaranya tertelan angin. Jendela bergetar keras, kain putih di dinding terlepas, menampakkan tulisan-tulisan hitam seperti simbol kuno. Tepat saat itu, dua pemuda kampung, Adi dan Raka, yang penasaran dengan cerita-cerita aneh, sedang mengintip dari balik pohon pisang di luar rumah. Mereka melihat sesuatu, bayangan tinggi melengkung keluar dari tanah, seperti asap tebal tapi berbentuk manusia. Adi berbisik, "Apa itu?" Raka menatap ngeri. "Bukan manusia." Mereka lari terbirit-birit ke arah kampung, tapi suara itu mengikuti, seperti tawa berat di belakang telinga mereka. Ketika sampai di jalan utama, Raka terjatuh, menjerit. Di betisnya ada bekas seperti cap tangan hitam terbakar. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian malam itu menyebar cepat. Warga makin ketakutan. Bahkan Ustadz Harun mulai ragu, wajahnya pucat. "Kalau benar ada perjanjian gelap," katanya pelan pada Pak Karim, "kita tak bisa biarkan jenazahnya dikubur di tanah. Itu bisa jadi pintu." Pak Karim menatap ke arah rumah Ibu Sumarni yang diselimuti kabut. "Kalau begitu," katanya berat, "kita siapkan tempat pembakaran. Tapi kalau sampai ada yang salah, aku tak tahu apa yang akan terjadi." Sementara di dalam rumah, Siti duduk di samping neneknya yang makin lemah. Ibu Sumarni menatap cucunya dengan mata kosong. "Kalau aku pergi nanti, jangan menangis, Nak. Api itu bukan untukku. Api itu untuk dia." Siti menunduk, tak sanggup bicara. Di luar, kabut menebal dan dari arah rawa terdengar lagi bisikan panjang, pelan tapi jelas. Kalau janji dibakar, maka darah terakhir harus menyaksikan. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, pohon beringin tua di Dukuh Madang meneteskan getah berwarna merah gelap, seolah kampung itu sendiri tahu sesuatu yang lama terikat akan segera terbebas. Matahari sore memudar perlahan di atas kampung Dukuh Madang. Langit berubah kelabu, angin kering berembus dari arah Sungai Liris, membawa aroma tanah busuk dan dupa terbakar. Warga berbaris pelan menuju bukit kecil di tepi rawa, tempat mereka menyiapkan tumpukan kayu besar yang akan menjadi pembakaran Ibu Sumarni. Malam itu, Sumarni telah meninggal beberapa jam sebelumnya. Ia pergi dengan tenang, tepat saat lonceng maghrib berbunyi. Tapi yang aneh, sebelum mengembuskan napas terakhir, ia tersenyum dan berbisik, "Kalau api menyala, jangan padamkan. Apapun yang terjadi, biarkan sampai abu terakhir hilang." Siti masih menatap tubuh neneknya dengan mata sembab. Wajah Ibu Sumarni tampak damai, namun ada bekas seperti cap tangan hitam di lehernya. Tak ada yang tahu kapan tanda itu muncul. Lilis datang membawa kain kafan putih, tapi tangan Siti menahan. "Tidak usah dikafani, Lis," katanya pelan. "Mak bilang api yang akan menutupinya sendiri." Pak Karim berdiri tak jauh bersama Ustadz Harun yang terus membaca ayat-ayat dengan suara bergetar. "Aku tak yakin ini benar," bisik Ustadz. Pak Karim menatap langit yang mulai gelap. "Aku juga. Tapi kalau kita tak turuti wasiatnya, siapa tahu malapetaka menimpa kampung." Menjelang malam, warga berkumpul di sekitar tumpukan kayu Mak Jamhari membawa obor, tangannya gemetar. "Angin dari rawa kok dingin sekali malam ini, Pak Karim. Seperti ada yang bernafas di telinga." Tak lama, terdengar lolongan anjing bersahutan dari arah beringin tua udara makin berat. Kabut turun cepat, padahal belum waktunya malam penuh. Jenazah Ibu Sumarni dibaringkan di atas kayu. Wajahnya pucat, tapi matanya sedikit terbuka, seolah masih mengamati mereka satu persatu. Siti menutupnya pelan, lalu berdiri mundur. Pak Karim mengangkat tangan.
demi kedamaian kampung ini, demi amanah terakhirnya, kita lakukan sekarang." Obor dinyalakan api menjilat tumpukan kayu. Awalnya kecil, lalu membesar cepat. Asap putih pekat naik ke langit, diiringi bau daging terbakar. Siti menutup hidung, tapi matanya tetap menatap ke arah api. Ia seperti tak bisa memalingkan pandangan. Beberapa warga mulai berdoa. Ustadz Harun melafazkan ayat, namun tiba-tiba suaranya tersendat. Dari tengah kobaran api terdengar suara retak, seperti batu yang pecah. Api membentuk pusaran, dan di dalamnya tampak bayangan hitam tinggi melingkar, berputar-putar. Warga mundur panik, Lilis menjerit, "Astagfirullah, apa itu?" Pak Karim menatap tak percaya. "Jangan padamkan apinya," teriak Siti. "Mak pesan, biarkan sampai habis." Namun angin dari rawa tiba-tiba bertiup kencang. Api melambung tinggi, nyala merah berubah menjadi ungu kehitaman. Dari tengah api terdengar suara jeritan panjang, suara perempuan dan laki-laki tumpang tindih, seolah banyak jiwa terjebak di dalamnya. Adi dan Raka yang berdiri di pinggir bukit mencoba menahan kayu agar tak roboh. Raka tiba-tiba terjatuh, berteriak histeris, "Ada tangan keluar dari api, ada tangan!" Semua orang melihat. Benar, dari tengah bara, tangan hitam berurat muncul sebentar, meraih udara, lalu terbakar habis. Siti memejamkan mata, menangis keras. "Sudahlah, lepaskan dia, Tuhan." Tapi Ibu Sumarni, atau mungkin sesuatu yang masih menempel padanya, menjerit dari dalam kobaran itu, "Jangan padamkan, biarkan aku menebus." Api semakin liar. Ustadz Harun membaca ayat keras-keras, namun ayatnya pecah di udara, seolah suara itu ditelan, sesuatu bumi bergetar pelan. Beberapa warga jatuh berlutut. Dari arah rawa muncul kabut hitam yang menelan setengah langit, seperti dinding raksasa. Tiba-tiba, kilat menyambar pohon beringin tua di kejauhan. Suara ledakannya menggema ke seluruh kampung. Burung-burung beterbangan, dan sesaat api di tumpukan kayu berubah menjadi cahaya putih menyilaukan. Lalu hening. Api padam perlahan, menyisakan abu dan sisa arang. Tak ada tubuh, tak ada apapun yang tersisa dari Sumarni. Hanya bau belerang yang menyengat, dan di tanah di bawah abu terbentuk jejak seperti simbol melingkar, hangus membekas di tanah. Siti menatapnya lama, lalu berbisik lirih, "Mak sudah bebas." Tapi ketika semua orang mulai pergi, Mak Jamhari menatap ke arah sungai. Di sana, di permukaan air yang memantulkan cahaya bulan, tampak sekilas bayangan seorang wanita berambut panjang, berdiri tenang, memandang ke bukit sebelum menghilang dalam kabut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung, angin berhenti berhembus, seolah dunia sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi setelah api itu benar-benar padam. Sudah 3 hari sejak pembakaran jasad Ibu Sumarni, tapi kampung Dukuh Madang tak kembali seperti dulu. Angin selalu membawa bau hangus, dan langit seolah tertutup awan hitam kabut turun setiap sore, membuat warga enggan keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain di luar, dan ayam-ayam berhenti berkokok sebelum fajar Siti kini tinggal sendirian di rumah peninggalan neneknya. Rumah itu tak terbakar, tapi dindingnya mulai retak, dan dari celah-celah lantai kadang keluar asap tipis. Seperti dupa malam itu, Siti terbangun oleh suara bisikan dari dapur. Suara lembut, sangat mirip suara Ibu Sumarni. "Anakku, kau sudah menepati wasiatku, tapi kenapa kau tak tutup mataku?" Siti membeku. Suara itu jelas terdengar dari arah tungku dapur yang sudah padam sejak siang. Ia berjalan pelan, menggenggam tasbih pemberian Ustadz Harun. Saat membuka pintu dapur, ia melihat sesuatu. Bekas abu di lantai membentuk telapak kaki manusia, hangus menuju keluar rumah.
Di tempat lain, Pak Karim gelisah di rumahnya. Sejak malam pembakaran, lampu rumah sering padam sendiri dan dari atap terdengar suara langkah kaki, padahal tak ada siapapun. Istrinya mengadu bahwa bayangan perempuan tua sering terlihat duduk di kursi ruang tamu ketika dini hari Pak Karim mencoba berdoa. Tapi tiba-tiba kipas angin berhenti berputar dan jendela terbuka sendiri. Dari luar terdengar bisikan, "Kau menyalakan apiku, sekarang aku ada di antara kalian." Pak Karim langsung keluar rumah menuju surau. Di sana, Ustadz Harun tengah berzikir sendiri. Wajahnya pucat. "Aku juga mendengar bisikan itu," katanya lirih. "Bisikan apa, Ustadz?" "Yang dari api itu, makhluk yang terikat pada darah Sumarni. Dia tak hilang terbakar, Karim. Dia hanya berpindah." Pak Karim tertegun. "Berpindah ke siapa?" Ustadz Harun menatap jauh ke arah bukit yang gelap. "Ke cucunya, ke Siti." Sementara itu, Lilis di rumahnya mengalami hal lebih parah. Ia tak bisa tidur, karena setiap menutup mata, ia melihat wajah Sumarni di balik kelopak matanya. Wajah hitam legam, mulutnya terbakar, tapi matanya masih hidup. Suatu malam, saat hujan turun deras, Lilis mendengar ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Saat ia buka tirai, di luar berdiri wanita tua terbakar, rambutnya terurai dan kulitnya berasap. Lilis menjerit keras. Saat warga datang, tak ada siapa-siapa di luar. Tapi di kaca jendela terlihat bekas tangan hitam menempel, masih hangat. Keesokan harinya, Adi dan Raka datang menemui Siti. Mereka merasa bersalah karena ikut menyalakan api malam itu. Raka berkata, "Sejak malam itu, setiap aku tidur, aku lihat api masih menyala dan aku dengar suara yang bilang, 'Belum selesai.'" Siti menatap mereka dengan mata merah. "Kalian pikir api itu membebaskan dia?" katanya pelan. "Tidak, api itu membuka jalan lain." Tiba-tiba, dari belakang rumah, terdengar suara letupan keras, seperti sesuatu meledak di dalam tanah. Mereka berlari ke arah sumber suara dan melihat tanah di belakang rumah. Ibu Sumarni retak membentuk lingkaran hangus. Dari celah retakan, asap putih keluar, lalu berubah menjadi wajah samar Sumarni. "Aku sudah menebusnya." Tapi janji tak bisa lenyap begitu saja. Suara itu bergema tanpa bibir bergerak. Siti menjerit, "Mak, apa maksudmu? Apa yang kau janjiin?" Tapi wajah itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma belerang yang menyengat. Malamnya, Ustadz Harun mengumpulkan warga di surau. "Kita harus berdoa bersama. Api itu bukan sembarang api. Wasiatnya bukan hanya untuk dibakar, tapi untuk menahan sesuatu yang lebih besar agar tak lepas." Pak Karim menatapnya dengan cemas. "Maksudmu, iblis itu belum ikut terbakar?" Ustadz Harun menghela napas berat. "Belum, dan kalau benar dia berpindah pada darah keturunan, maka Siti sedang menanggungnya sekarang." Di luar surau, angin berhenti bertiup, suara jangkrik mendadak lenyap. Semua orang diam. Dari arah rumah Siti, tampak cahaya merah membara memancar ke langit, seperti lidah api yang muncul dari bumi. Lalu, terdengar jeritan panjang, jeritan Siti. Suara itu membuat seluruh warga kampung Dukuh Madang berlari ke arah rumahnya. Tapi ketika mereka tiba, rumah itu telah tertutup kabut hitam, dan di dalamnya hanya terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di tengah bara, menatap mereka dari balik jendela dengan mata menyala merah seperti bara yang belum padam. Malam itu di kampung Dukuh Madang, langit tampak seolah menyala. Kabut hitam bergulung dari arah rawa, membawa bau belerang yang menusuk. Warga berlari menuju surau tua, tempat Ustadz Harun menunggu mereka sambil memegang kitab dan bara api kecil di mangkuk tanah liat. "Semua ini belum selesai," ujar Ustadz Harun dengan suara berat. "Roh Sumarni menahan iblis itu di tubuh cucunya,
Kalau kita tidak bantu dia malam ini, kutukan ini akan menular ke seluruh kampung. Pak Karim menatap surau yang bergoyang diterpa angin dingin. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Kami tak sanggup melihat api itu lagi. Ustadz Harun menatap jauh ke arah bukit yang samar terlihat. Kita harus nyalakan api satu kali lagi, bukan untuk menghukum, tapi untuk membebaskan. Siti saat itu berada di rumah peninggalan neneknya, sendirian. Dinding bergetar, kaca jendela retak, dan dari bawah lantai terdengar suara tawa parau, tawa makhluk yang bukan manusia. Tubuhnya lemah, matanya berair, tapi ia sadar sesuatu di dalam dirinya, bukan lagi dirinya sendiri. Dari cermin tua di kamarnya, bayangan Ibu Sumarni muncul dengan wajah utuh, tidak lagi hangus. "Maafkan aku, Nak," katanya pelan. "Aku menukar jiwaku puluhan tahun lalu demi kekayaan dan keturunan, tapi iblis itu menuntut yang lebih, darah keluarga kita. Maka kubakar diriku agar perjanjian putus, tapi apinya belum cukup kuat." Air mata Siti jatuh. "Lalu kenapa aku, Ma?" "Karena darahmu yang terakhir. Kau satu-satunya jalan agar api itu sempurna." Bayangan itu perlahan tersenyum, tapi di belakangnya muncul siluet tinggi hitam dengan mata merah menyala. Iblis yang selama ini bersemayam di tubuh Sumarni. Suara beratnya menggelegar. "Tak ada api yang bisa menghapus janji. Aku adalah nyala itu sendiri." Di luar rumah, Ustadz Harun, Pak Karim, dan warga sudah tiba sambil membawa obor dari surau Adi, dan Raka menggali lubang kecil di tanah halaman depan rumah untuk menyalakan api suci terakhir. Sementara Mak Jamhari menabur garam dan daun bidara mengelilingi rumah itu. Tiba-tiba rumah Siti berguncang hebat. Atapnya bergetar dan dari celah jendela keluar api hitam seperti asap hidup. Suara Siti terdengar menjerit di dalam. "Mak, bantu aku." Ustadz Harun berteriak, "Bacakan Yasin, sekarang." Warga serentak membaca keras-keras, suaranya bergetar melawan angin yang melolong seperti ribuan bisikan. Sementara itu, di dalam rumah, Siti menatap cermin. Bayangan neneknya tersenyum. "Pegang bara itu, Nak. Bakar aku sekali lagi." Dengan tangan gemetar, Siti mengambil bara kecil di piring dupa. Ia menempelkannya ke dada sendiri, dan seketika api putih menyala, membakar bayangan iblis di belakangnya. Iblis menjerit, suaranya seperti badai. "Kau membakar darahmu sendiri, kau gila." Siti menatapnya tajam, matanya bersinar putih. "Lebih baik aku terbakar daripada jadi milikmu." Api merambat ke seluruh ruangan. Dari luar, warga melihat rumah Sumarni terbakar putih menyilaukan, tapi tanpa asap. Tak ada suara, hanya cahaya yang memancar seperti matahari kecil di tengah kampung. Ustadz Harun bersujud, "Ya Allah, terimalah dia." Beberapa saat kemudian, api padam dengan sendirinya. Ketika warga masuk, rumah itu sudah menjadi abu. Tidak ada mayat, tidak ada bara. Hanya sepotong kalung tua milik Sumarni yang utuh di lantai. Kalung berbentuk bulan sabit, kini retak di tengahnya langit, perlahan berubah cerah. Kabut yang menyelimuti kampung menghilang, dan bau belerang tergantikan wangi bunga Kamboja yang entah dari mana datangnya. Dari arah Sungai Liris, air mengalir jernih untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Burung-burung kembali bernyanyi. Pak Karim menatap sekeliling, suaranya pelan. "Kampung kita sudah kembali." Lilis menunduk menangis. Tapi Siti, Ustadz Harun memungut kalung bulan sabit itu, menatapnya lama. Dia sudah menebus semuanya. Api terakhir itu bukan menghancurkan, tapi menyucikan. Malam harinya, warga menyalakan lentera di sepanjang jalan kampung sebagai tanda syukur. Tapi sebelum semua tidur, Mak Jamhari menatap ke arah bukit tempat pembakaran dulu. Di kejauhan, ia melihat cahaya putih kecil melintas pelan di langit.
seperti nyala lilin yang terbang menuju bintang. Ia tersenyum, meneguk kopinya, lalu berbisik, "Pergilah dengan tenang, Sumarni api yang kau jaga sudah padam dengan damai." Dan sejak malam itu, kampung Dukuh Madang tak lagi dikenal sebagai kampung terkutuk. Namun setiap malam Jumat Kliwon, jika berdiri di tepi Sungai Liris, kadang terdengar samar suara wanita berdoa dari kejauhan. Suara lembut seolah berbisik dari balik air, "Bakar aku bukan untuk mati, tapi agar yang gelap tak lagi lahir." Api itu akhirnya padam, tapi bau belerang masih sesekali tercium setiap malam Jumat Kliwon. Warga Dukuh Madang kini hidup tenang, namun tak ada yang berani menyebut nama Ibu Sumarni setelah matahari terbenam, karena mereka tahu di balik tenangnya air sungai masih tersisa bara yang belum mati. Dan setiap angin membawa bisikan, terdengar samar suara tua berdoa, "Bakar aku agar yang gelap tak lagi lahir."